Kak, ini kan ada ujian. Bagi dong bacaan soal. Nungguin FR ya? Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal yang berkaitan dengan FR untuk manajerial. Tapi ya sebelum lanjut ngebahas soalnya, aku mau ngajak teman-teman nih challenge untuk latihan dulu menjawab soal ini. Nanti aku akan kasih waktu beberapa detik, kalau misalnya nanti kecepatan tinggal dipausikan aja videonya. Pastikan teman-teman menjawab soalnya di bawah 1 menit ya. Dan kalau udah dapat jawabannya, tulis di kolom komentar. Nanti di akhir video tinggal dicocokkan ke pembahasan aku apakah jawaban teman-teman benar atau salah. Tujuannya supaya sering latihan soal nih sebelum nanti akhirnya ujian P3K yang real gitu ya. Oke, mari kita mulai. Oke, udah. Kalau udah kita langsung aja nih bahas soalnya. Anda mampu menuntaskan pekerjaan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Oke, berarti di sini konteksnya pekerjaannya sudah selesai ya. Kemudian, dan memiliki waktu senggang pada jam kerja. Jadi artinya pekerjaan teman-teman udah siap, terus ada waktu senggangnya gitu ya. Dalam waktu senggang tersebut, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, maka ini di luar dari jam kerja gitu. Oke, kita langsung ke opsi yang pertama, menawarkan bantuan kepada rekan kerja Anda. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita membantu teman kita di luar dari waktu jam kerja kita. Cuma ini bukan menjadi opsi yang paling tepat untuk ngejawab soal ini, karena ini nantinya berkaitan dengan kompetensi pengembangan diri gitu ya. Nanti aku akan share gimana sih kaitan dengan indikator perilakunya. Jadi opsi yang A ini masih kurang tepat. Jadi sebenarnya salah di sini tuh bukan berarti nggak ada nilai ya. Karena kalau untuk opsi manajerial, semua bervariasi, ada bobotnya. Jadi bobot paling tertingginya 4, kemudian 3, 2, 1. Jadi paling rendah itu 1. Jadi kalaupun memang salah menjawabnya, nggak akan mungkin dapat nilainya 0. Pasti akan mendapat bobot juga, tapi kan kita maunya dapat yang skor tertinggi ya. Oke, kita lanjut ke opsi yang B, meneliti kembali hasil kerja Anda. Nah, di soal ini konteksnya sudah menuntaskan pekerjaan, jadi artinya memang pekerjaan sebelumnya ini udah selesai gitu ya. Jadi sebenarnya udah nggak ada lagi kendala, apakah harus meriksa lagi, kemungkinan waktu dia menuntaskan itu udah semua, udah diperiksa ulang gitu ya. Jadi opsi yang B masih belum menjadi poin yang tertinggi. Kemudian yang C, membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan Anda. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi pengembangan diri itu tadi. Nah, ada usaha untuk mempelajari kemampuan baru dengan apa ya? Itu tadi, membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan Anda. Jadi masih linear dengan job desk teman-teman gitu. Maka opsi yang C ini adalah jawaban dengan skor yang tertinggi atau skor 4. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Kemudian yang dia bersosialisasi dengan rekan kerja sekantor. Mungkin nggak apa-apa di luar jam kerja kita ada interaksi sosial dengan teman-teman, dengan rekan kerja di kantor. Tapi yang ditanya pada soal ini tindakan yang sebaiknya gitu ya. Jadi otomatis kita harus memilih opsi-opsi dengan pilihan jawaban yang paling baik. Dan aku ngejawab ini bukan asal ngejawab gitu ya. Jadi ada landasannya. Di dalam manajerial itu ada 8 kompetensi yang sudah masuk ke dalam kisi-kisi. Nah, salah satunya ini adalah kompetensi pengembangan diri. Kaitannya apa? Kaitannya sesuai dengan indikator perilaku 1.1 yaitu menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Nah, salah satunya ini adalah dengan membaca buku yang dapat mendukung pekerjaan Anda. Oke, sampai sini paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan bahas soal yang sesuai dengan FR yang keluar dan aku akan aplikasikan dalam bentuk contoh soal seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat soal yang seperti ini, bisa tahu cara ngejawabnya. Tapi ya sebelum lanjut, aku mau challenge teman-teman untuk ngejawab dulu soal ini. Jadi nanti aku akan kasih waktu beberapa detik. Kalau misalnya kecepatan, tinggal dipausekan aja. Baru teman-teman kerjain di kertas coret-coret masing-masing. Dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti di akhir video tinggal dicocokkan dengan pembahasan dari aku. Apakah benar atau salah. Tujuannya supaya teman-teman bisa sering latihan soal nih. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti masih salah waktu belajar. Yang penting nanti waktu ujian udah nggak salah lagi. Oke, mari kita mulai. Oke, udah. Kalau udah kita langsung aja nih bahas soalnya. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dibawa
ke klinik dengan keluhan luka bakar akibat ledakan gas mini. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui luas luka bakar 20%. Oke, ini kita tanda ya. Ada 20% luas luka bakarnya. Tekanan darah 110/70, nadi 92 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius dan BB 50. Oke. Dokter menginstruksikan untuk memberikan terapi cairan RL. Berapa tetes per menit kebutuhan cairan pasien tersebut dalam 8 jam pertama. Nah, teman-teman, pastiin lagi yang diminta apakah 8 jam pertama, kedua, ketiga, atau bahkan dalam 24 jam. Tapi kalau yang ditanya adalah 8 jam pertama, maka teman-teman harus tahu dulu nih, berapa jumlah cairannya. Jadi kita bisa langsung ngerjain pakai rumus Baxter-nya dulu. Karena memang yang ditanya di sini adalah TPM atau tetes per menit. Jadi ada 2 rumus yang akan kita gunakan dalam menjawab soal ini. Nah, yang pertama kita akan pakai rumus Baxter dulu ya. 4 dikali berat badan ada 50 dikali luas luka bakarnya 20 ya. Atau ini kayak kebalikannya nggak apa-apa juga karena memang masih statusnya perkalian. Kalau perkalian nggak ada masalah. Mau luas luka bakarnya dulu, mau berat badannya dulu, nggak apa-apa. Nah, setelah kita kalikan, ini akan dapat total cairannya adalah 4000 mili. Nah, ini dalam 24 jam. Nah, yang diminta adalah 8 jam pertama, maka kita kurangkan lagi nih. Kalau untuk 8 jam pertama, maka setengah dari total cairan selama 24 jam. Nah, jumlahnya adalah 2000. Dari 2000 mili ini baru kita hitung untuk pakai rumus TPM atau tetes per menit. Nah, kita udah ketemu nih jumlah cairannya ada 2000 mili untuk 8 jam pertama. Maka 2000 ini kita langsung masukkan ke dalam rumus. 2000 dikali faktor tetes karena ini dewasa, kita pakai faktor tetes yang 20. Kemudian dibagi. Nah, waktunya ini dia. Ada 8 jam, maka 8 dikali 60 dalam menit ya. Nah, ini bisa kita coret. Ini 3, kemudian 2000-nya kita bisa lanjutkan, dan 8 kali 3 ada 24. Nah, 2000 dibagi 24, nilainya 83,3 TPM. Nah, ini kita genapkan menjadi 84. Maka jawaban yang paling tepat ada pada opsi yang D. Jadi teman-teman nanti hati-hati ke depannya kalau misalnya yang ditanya adalah tetes per menitnya, tapi ternyata ada di dalamnya luka bakar, berat badannya, terus yang ditanya adalah 8 jam pertama, maka ada 2 rumus yang teman-teman harus gunakan. Jadi nggak langsung pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalnya ternyata sudah diketahui jumlah cairannya, maka bisa langsung pakai rumus yang ini. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal sesuai dengan FR yang udah beredar. Buat teman-teman yang udah ujian, itu banyak yang kasih poin-poin apa aja yang didapat saat ujian. Nah, dari poin-poin FR tersebut aku aplikasikan dalam satu bentuk soal gitu ya. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngajak teman-teman challenge latihan dulu ngejawab soal ini sebelum aku bahas. Nanti aku akan kasih waktu beberapa detik, dan kalau misalnya kecepatan tinggal dipausekan aja videonya, terus teman-teman kerjain. Kalau udah dapat jawabannya, tulis di kolom komentar. Nah, di akhir video nanti tinggal dicocokkan dengan video pembahasan dari aku. Apakah benar atau salah, itu nggak apa-apa gitu ya. Tujuannya supaya teman-teman bisa sering latihan soal nih. Jadi nanti kalau misalnya real saat ujian, dan dapat soal bentuknya yang kayak gini, atau menyerupai, teman-teman bisa menjawabnya. Oke, mari kita mulai. Oke, udah. Kalau udah kita langsung aja bahas soalnya. Seorang perawat sedang melakukan pengkajian di salah satu desa. Sasaran yang dilakukan pengkajian tersebut adalah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ayah, ibu, dan 1 orang anak. Sang ayah yang menjadi kepala keluarga bekerja sebagai buruh kuli bangunan. Sementara sang ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anaknya yang berumur 4 tahun. Berdasarkan data di atas, apa tipe keluarga yang sedang dikaji perawat tersebut? Nah, teman-teman, kalau untuk tipe keluarga ini lumayan banyak juga yang keluar, jadi banyak yang dapat soal yang kayak gini. Jadi teman-teman harus tahu untuk tipe-tipe keluarga itu apa aja sih. Kita langsung bahas opsi yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah extended family. Nah, untuk extended family ini dalam arti kata kuncinya gitu ya, ini adalah keluarga besar.
keluarga besar ini siapa aja sih gitu ya. Kalau untuk keluarga besar jadi artinya ada ayah, ibu, anak, ada orang tuanya atau mertuanya, atau ada paman gitu ya, sepupu. Nah, itu misalnya gabung di dalam satu rumah, itu dikatakan extended family untuk tipe keluarganya, yaitu keluarga besar. Kemudian kita ke nuclear family. Nah, nuclear family ini adalah keluarga inti ya. Nah, untuk nuclear family ini, kata kuncinya adalah keluarga inti. Keluarga inti ini siapa aja sih? Nah, untuk keluarga inti ini adalah satu keluarga yang isi di dalam rumahnya itu hanya ada ayah, ibu, beserta anaknya. Kalaupun misalnya anaknya ada 1, 2, 3, 4, atau misalnya anaknya ada 10, maka itu dikatakan sebagai nuclear family atau keluarga inti. Sedangkan opsi yang C ini adalah blended family. Untuk blended family ini adalah keluarga sambung gitu ya. Kata kuncinya keluarga sambung. Misal kayak gini nih, ada, keluarga sambung. Contohnya kayak gini, misalnya ayah dan ibunya ini sudah bercerai gitu ya, kemudian ayahnya menikah lagi, dan anak dari perkawinan yang pertama itu dibawa oleh ayahnya gitu, bersama dengan istri barunya. Kemudian apakah istrinya nanti punya anak lagi, dan mereka kumpul di dalam satu rumah, maka itu disebut dengan blended family atau keluarga sambung gitu ya. Kemudian ke opsi yang D. Opsi yang D ini adalah single parent. Ini udah ketahuan ya, single parent berarti anak yatim atau anak piatu gitu ya. Yatim atau piatu. Jadi apakah orang tuanya sudah meninggal salah satunya, misal ayahnya saja yang meninggal, maka dalam kelompok itu tinggal ibunya dan anak-anaknya, maka itu masuk ke dalam single parent family. Begitupun sebaliknya, jika misalnya ibunya yang udah nggak ada, udah meninggal gitu ya, tinggal ayahnya beserta anak-anaknya, ini masuk ke dalam single parent family. Kemudian yang E, dead family. Nah, ini adalah tipe keluarga dengan pasangan suami istrinya ini nggak punya anak, jadi hanya suami dan istri. Jadi mereka nggak punya anak tapi masih tetap tinggal berdua di dalam satu rumah itu gitu. Maka itu disebut dengan dead family. Nah, dari soal kita udah lihat nih bahwa seorang ayah, ibu, dan satu orang anak. Nah, ini udah jelas keluarga inti ya. Jadi ada ayah, ada ibu, dan ada satu orang anak. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, sampai sini paham ya? Buat teman-teman yang mau order buku P3K ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Dan latihan soal tryout ada di idolap3k.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K.